Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ke-8 mengenai siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini yang kita akan bahas adalah neraca lajur atau worksheet. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Dalam sesi kuliah kali ini kita akan membahas mengenai pengertian neraca lajur, tujuan pembuatan neraca lajur, proses penyusunan neraca lajur, bentuk-bentuk neraca lajur, dan membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Fungsi dari neraca lajur yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan, meminimalkan resiko kesalahan. Neraca lajur bukanlah merupakan laporan formal dan neraca lajur lazim dibuat di sistem manual. Dan yang terakhir, neraca lajur tidak harus dibuat di sistem berbasis komputer. Tujuan dari neraca lajur, tujuan pembuatan neraca lajur yaitu untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Yang kedua adalah untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang terakhir adalah untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam sebuah jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama adalah memasukkan saldo-saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Yang kedua yaitu memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat memindahkan jumlah-jumlah di kolom-kolom laba dan rugi atau kolom-kolom neraca. Yang kelima adalah menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang di dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Kesimpulannya adalah neraca lajur tidak harus dibuat tetapi sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Bentuk-bentuk dari neraca lajur. Berikut ini adalah bentuk-bentuk neraca lajur. Ada neraca lajur 8 kolom, ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom, ada yang 14 kolom, dan lain sebagainya. Untuk proses pembelajaran, neraca lajur yang lazim digunakan adalah neraca lajur 10 kolom atau 12 kolom. Neraca lajur 10 kolom terdiri dari 5 set kolom yang disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah kolom neraca saldo, yang kedua adalah kolom jurnal penyesuaian, yang ketiga adalah kolom neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, yang keempat adalah kolom laba rugi, dan yang kelima adalah kolom neraca. Berikut ini adalah neraca lajur 10 kolom. Ada neraca saldo, debit dan kredit, penyesuaian, debit dan kredit. Ada kolom neraca saldo disesuaikan, debit dan kredit. Ada kolom laba rugi, debit dan kredit, dan neraca akhir, debit dan kredit. Neraca saldo atau trial balance adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada di dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Neraca saldo yang disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka di kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat di dalam neraca saldo. Saldo akun-akun yang tidak berpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo yang disesuaikan.
The motivation, honestly, is simplicity, which can lead you to success. Quotes by Riza Afiat. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.